ininya ya, pakai handphonenya. Oke, kita mulai ya. Kemarin kita sudah sampai pada key roles ya, dan sedikit saya ingatkan bahwa risk management itu memastikan organisasi mampu mencapai misinya dengan menentukan keamanan dari sistem IT itu tersendiri ya. Ancaman dari keamanan itu ancaman yang secara nyata. Nah, di dalam risk management yang terintegrasi dengan SDLC itu dia terkait pada setiap fase yang ada pada SDLC ini. Di mana ketika inisiasi tentu kita perlu memperhatikan sistem requirement dan security requirement. Sedangkan pada development and acquisition kita perlu memperhatikan arsitektur dari security requirement tadi. Kemudian dari fase implementation ini Anda perlu memperhatikan mana yang prioritas ya. Kemudian kalau terkait operation or maintenance itu terkait mana yang terjadi perubahan sehingga bagaimana reauthorization-nya dan reakreditasinya seperti itu. Dan disposal terkait hal-hal yang dibuang. Nah, kemudian juga ada beberapa key role yang perlu kita perhatikan yang memiliki tanggung jawab pada proses risk management itu adalah senior management, kemudian CIO, kemudian ada system and information owner, kemudian ada business and functional manager ya, kemudian ada ISSO, kemudian ada IT security practitioner, dan yang terakhir ada security awareness trainer. Senior management berarti orang yang menggunakan atau yang memastikan kebutuhan sumber daya diimplementasikan secara efektif ya untuk mengembangkan kapabilitas yang dibutuhkan untuk mencapai misi dari organisasi tersebut. Jadi dia melakukan decision making. Di sini orang yang paling tinggi disebut dengan senior management. Jadi dia melakukan pengambilan keputusan terkait kapabilitas keamanan IT dan IS di organisasi. Kemudian kalau CIO itu adalah orang yang bertanggung jawab memplanningkan, membudgeting, dan merencanakan, membudgetkan terkait kinerja dalam komponen IT security. Sedangkan pada System and Information Owner berarti orang yang memiliki tanggung jawab untuk memastikan adanya kontrol sehingga terdapat integritas, confidentiality ya, confidentiality dan availability. Integrity berarti integritas, confidentiality itu adalah orang yang tepat yang dapat mengaksesnya, bukan orang lain yang berkewenangan misalkan. Kemudian terkait availability berarti terkait ketersediaan datanya, seperti itu. Kemudian ada business and functional manager berarti bertanggung jawab terkait atas business operation yang ada pada IT tersebut. Kemudian ISSO dia bertanggung jawab memperkenalkan ya yang dimana membantu mengidentifikasi dan mengevaluasi serta meminimal resiko, itu ISSO. Jadi IT Security Program Manager and Computer Security Officer. Kemudian ada IT Security Practitioner berarti yang bertanggung jawab implementasi dari security requirement dalam IT system. Dan yang terakhir itu ada Security Awareness Trainer yang berarti adalah konsultan yang biasa orang yang boleh dibilang memberikan training ya. Kalau konsultan itu lebih pada memberikan
masukan ya, tapi di sini kalau security awareness trainer itu lebih pada mengedukasi seperti itu. Nah, hari ini kita masuk pada risk assessment. Nah, risk assessment itu adalah proses pertama pada risk management. Jadi beda ya, ada nanti jangan sampai salah ya. Yang kemarin kita bahas tentang introduction dari risk management, kalau yang sekarang itu adalah risk assessment. Risk assessment itu adalah proses pertama dari risk management, di mana organisasi melakukan asesmen untuk menentukan potensial ancaman dan resiko yang berhubungan dengan IT system yang terjadi pada proses LC tadi. Oh, belum sharing Bu. Belum sharing. Iya. Oke ya. Sekarang udah terlihat? Saya lupa. Sudah Ibu. Ya, kita mulai ya. Jadi risk assessment ya, kita hari ini membahas tentang risk assessment. Risk assessment ini adalah proses pertama dari risk management ya, di mana organisasi menggunakan risk assessment untuk menentukan kedalaman potensial ancaman dan resiko dari yang berhubungan dengan IT system melalui SDLC tadi. Output dari proses ini membantu untuk mengidentifikasi kontrol ya yang tepat, mengidentifikasi cara kontrol yang tepat untuk mengurangi atau mengeliminasi dari resiko selama proses mitigasi resiko. Ingat apa sih yang dimaksud dengan mitigasi ya? Mitigasi itu adalah bagaimana pencegahan terhadap resiko. Ya, itu disebut dengan mitigasi. Kemudian yang kedua, risk atau resiko adalah fungsi dari memberikan sumber ancaman ya yang dilatih. Intinya resiko itu adalah seperti sumber ancaman yang merupakan potensial dari kerentanan yang menghasilkan dampak pada kegiatan organisasi. Jadi kalau kemarin kita sudah belajar risk management dan tadi saya bahas tentang risk assessment itu apa. Nah, resiko itu sendiri itu disebut sebagai suatu fungsional sumber dari ancaman yang dilakukan pada kerentanan kerentanan sistem ya yang menghasilkan dampak pada organisasi. Jadi resiko itu satu, dia menyerang kerentanan dari sebuah IT system. Kemudian resiko itu merupakan sumber dari sumber ancaman yang menyerang kerentanan dari IT system yang berdampak pada kegiatan organisasi. Itu disebut dengan risk. Kemudian makanya supaya kedepannya kejadian event dari organisasi itu dapat berjalan dengan baik, maka ancaman pada IT system harus dianalisis ya, dihubungkan dengan kerentanan dan kontrol yang ada pada IT system. Jadi kenapa dengan melihat apa itu makna dari resiko yang merupakan sumber dari resiko itu pasti akan menyerang kerentanan dari IT system, maka kedepannya untuk melakukan mitigasi, maka kita harus menganalisis ancaman yang mungkin terjadi yang berhubungan dengan kerentanan dari kontrol IT system. Nah, dampak dari resiko itu mungkin banyak ya yang misalkan terjadi seperti kehilangan data, kemudian tidak berjalannya proses bisnis seperti itu. Maka dari sini perlu adanya tata kelola untuk mengelola antara adanya ancaman dan kerentanan yang mungkin muncul seperti itu.
Nah, dalam risk assessment stepnya ada panjang sekali, ada 9 ya. Pertama adalah ada sistem characterization ya, ada sistem characterization, kemudian ada threat identification, kemudian ada vulnerability identification, kemudian ada control analysis, kemudian likelihood determination, impact analysis, kemudian risk determination, control recommendation, dan result documentation. Nanti ini akan kita bahas satu persatu. Jadi ini adalah tahapan-tahapannya seperti di sini bisa dilihat ya. Ini yang perlu kita lihat dalam risk assessment itu apa sih inputnya dan apa itu outputnya. Nah, bisa dilihat di sini ada dalam sistem karakterisasi ya, karakterisasi sistem, maka ada input hardware, ada software, sistem interface ya, data and information, people serta sistem mission. Jadi di sini ada inputnya ini. Lalu outputnya adalah sistem boundary, yaitu batasan dari sistem function berarti fungsi dari sistem, kemudian ada sistem and data critically, ya ini sistem atau data yang critical, kemudian ada sistem and data sensitivity. Jadi inputnya dalam step ini adalah ini, outputnya adalah ini. Nah, kemudian threat identification, inputnya itu adalah history of system attack. Jadi ada laporan serangan sebelumnya, serangan dari yang terjadi sebelumnya. Kemudian data from intelligence agency misalkan ya, ini ada contoh, ada mass media dan sebagainya. Jadi threat identification itu adalah inputnya history of system attack and data from intelligence. Kemudian threat identifikasi ini menghasilkan sebuah threat statement, pernyataan ancaman seperti itu. Kemudian ada vulnerability identifikasi. Di sini identifikasi kerentanan, inputnya adalah report from prior risk assessment. Jadi laporan dari prioritas risk assessment, kemudian ada any audit comment, jadi komentar tentang audit, kemudian ada security requirement-nya seperti apa, dan security test result. Nah, ini inputnya. Nah, outputnya dari vulnerability identification adalah list of potential vulnerability. Jadi, daftar potensial kerentanan, seperti itu. Kemudian yang keempat ada control analysis. Pada tahapan control analysis ini memiliki input diantaranya adalah current control dan planned control. Jadi saat ini kontrolnya seperti apa dan kontrol yang akan direncanakan seperti apa. Nah, outputnya adalah list of daftar ya, daftar dari current and planned control seperti itu. Sedangkan, kelewat. Yang kelima itu ada likelihood determination, di mana di sini inputnya adalah threat search motivation, kemudian threat capacity, nature of vulnerability, dan current control. Jadi motivasi sumber ancaman, kemudian kapasitas ancaman, kemudian kerentanan alamnya yang secara alami seperti apa, dan kontrol saat ini seperti apa. Maka di sini akan muncul likelihood ratingnya. Kemudian yang keenam adalah impact analysis. Impact analysis ada loss integrity, loss availability, loss confidentiality. Jadi di sini impact analysisnya tuh apa integritasnya yang berkurang, apakah availability-nya berkurang, kemudian ada confidentiality-nya hilang, misalkan seperti itu ya. Nah, inputnya dari sini adalah mission impact analysis. Jadi analisis dari impact mission tadi ini. Kemudian ada asset criticality assessment. Kemudian ada data critically dan data sensitivity. Nah, input ini pada step tahapan impact analysis ini akan menghasilkan sebuah impact rating seperti itu. Nah, kemudian yang ketujuh itu adalah risk determination, penentuan resiko. Nah, di sini inputannya adalah likelihood of threat exploitation, magnitude of impact, kemudian adequacy of planned or current control.
Nah, risk determination ini menghasilkan risk and associate risk level. Nah, yang kedelapan adalah control recommendation, yang dimana di sini nanti akan muncul rekomendasi untuk bagaimana mengontrolnya. Dan yang sembilan adalah result documentation. Jadi risk assessment report. Jadi ini adalah step by step dari tahapan risk assessment activity seperti itu. Nah, ini juga saya jelaskan satu persatu di sini. Yang pertama, nanti kita bahas satu persatu semua, tapi hari ini mungkin hanya satu ya, sampai sistem characterization ya. Dalam sistem characterization ini, pada tahapan awal di sini ya, akan ada sistem characterization pada metodologi risk assessment. Dalam proses pertama ini, itu ditetapkan scope yang akan diusahakan atau yang akan dilakukan. Nah, pada tahapan ini batasan dari IT sistem itu diidentifikasi, ya, sumbernya, kemudian informasi yang terhubung dengan sistem tersebut. Nah, karakteristik dari IT sistem ini ditetapkan skupnya dan kemudian dilihat ya dari batasan yang dihasilkan. Jadi hasil dari sistem characterization ini adalah hardware yang ada, softwarenya seperti apa, sistem connectivity-nya seperti apa, dan tanggung jawab divisinya seperti apa, atau support personalnya seperti apa. Jadi ini digunakan, kenapa kita harus memotret dari karakteristik sistem yang ada, supaya dari hasil potretan tersebut dapat kita pahami, kita analisis, kemudian dapat kita lakukan perencanaan kontrolnya, seperti itu. Aman lah Bu Lila ini. Nah, di sini Mbak bisa kita lihat ya. Ini apa tuh? Biasanya orang yang melakukan sistem karakterisasi ini mengkarakteristikan risk assessment itu yang harus dikumpulkan ke dalam sistem related information. Jadi ke dalam hal-hal yang terkait dengan informasi sistem. Nah, biasanya berupa tadi ya, ada software, sistem interface ya. Sistem interface itu maksudnya internal dan eksternal connectivity. Jadi internal itu misalkan LAN-nya, kemudian kalau eksternal berarti dengan kalau kita punya antar gedung, antar kota gitu, seperti itu. Nah, itu dijelaskan. Kemudian ada data and information, berarti data dan informasinya seperti apa. Nah, itu biasanya dalam bentuk ARD dan sebagainya. Kemudian siapa saja yang mendukung atau menggunakan IT system ini harus jelas. Kemudian system mission berarti proses yang dibentuk oleh IT system. Jadi harus ada system mission. System mission berarti lebih pada ke bisnis proses sistemnya seperti apa. Kemudian system and data criticality. Nah, ini contohnya value atau hal-hal yang penting tentang organisasi. Nah, kemudian ada system and data sensitivity seperti itu. Nah, additional dari information related to operation environmental of the IT system and IT data itu termasuk pada functional requirement dari IT system. Jadi dulu pernah ya waktu belajar software engineering ya, Anda belajar fungsional dan non fungsional. Nah, di sini fungsional dan requirement dari IT system itu harus ada. Nah, kemudian yang selanjutnya user dari sistem itu. User dari sistem itu berarti ya sistem user yang memprovide technical support untuk IT system tersebut. Nah, sedangkan application user itu orang yang menggunakan IT system untuk membentuk business function seperti itu. Nah, kemudian selain itu ada sistem security policy governing, jadi tata kelola kebijakan sistem security pada IT system tadi. Nah, ini lebih pada organization policy, federal requirement, law, industri, dan practice. Nah, ini sistem yang terakhir adalah sistem security arsitektur. Nah, yang lainnya juga selain itu ada
current network. Jadi ada network diagram topologinya ya. Kemudian ada information storage protection that safeguard system and data availability. Jadi bagaimana sistem itu dilindungi ya, sehingga data dapat tersedia, data memiliki integritas dan confidentiality seperti itu. Kemudian ada flow of information pertaining to the IT system seperti sistem interface, sistem input dan output flowchart. Jadi sini ada sistem interface, sistem input dan output flowchart. Kemudian technical control yang menggunakan untuk IT system tadi, seperti built-in or add-on dari security product that support yang mensupport identifikasi dan authentication discretionary of atau mandatory dari access control, audit dan residual information protection serta enkripsi method seperti itu. Kemudian ada manajemen kontrol yang digunakan untuk IT system, contohnya rule of behavior security planning ya. Di sini ada juga operational control use for the IT system, contohnya personnel security, backup, contingency, and resumption and recovery operation, system maintenance ya, offsite storage, user account establishment and deletion procedure, control for segregation of user function, such as privilege user access versus standard user access seperti itu. Kemudian ada physical security environment of the system ya, of the IT system yang diimplementasikan untuk proses IT system, di lingkungan IT system ya. Kemudian contohnya ini adalah humidity ya, water, kelembapan ya, humidity itu kelembapan, water, power, kemudian polusi, temperatur dan kimia seperti itu. Nah, kemudian untuk sistem yang diinisiasi atau pada tahapan design phase, sistem informasi itu dapat diambil dari design or requirement dokumen. Jadi diambil dari desain atau dokumen requirement. Nah, ini untuk IT system di bawah pengembangan ini membutuhkan penentuan rule kunci keamanan dan atribut yang direncanakan untuk IT system ke depannya. Kemudian sistem desain dokumen dan sistem security plan dapat menghasilkan informasi yang berguna tentang security dan IT system yang di development seperti itu. Kemudian untuk operational system, data biasanya dikumpulkan adalah tentang IT system dalam lingkungan produksi, termasuk data sistem yang dikonfigurasi, connectivity dan didokumentasikan dan prosedur yang tidak dokumentasikan dan dipraktekkan. Bagaimanapun ya, kita ketahui bahwa sistem itu dapat dideskripsikan menjadi sebuah penghasil keamanan ya, dengan melihat infrastruktur atau melihat pada keamanan ke depan yang direncanakan oleh si IT system tadi. Kemudian bagaimana cara kita, teknik kita untuk mendapatkan informasi yang relevan? Itu yang pertama adalah kuesioner. Ya, untuk mengumpulkan informasi yang relevan, personel dari risk assessment ini dapat mengembangkan kuesioner yang mempertimbangkan manajemen dan operational control yang direncanakan atau digunakan untuk IT system. Nah, kuesioner seharusnya didistribusikan untuk apply teknik dan non-teknik teknik ya, yang didesain atau didukung IT system. Nah, kuesioner harus digunakan selama kunjungan on-site dan interview seperti itu. Kemudian on-site interview ini adalah interview dengan IT support dan manajemen personil yang dapat mengaktifkan
personal risk assessment untuk mengumpulkan informasi yang berguna tentang IT system. Contohnya bagaimana sistem itu dioperasikan dan di-manage. On-site visit di risk assessment ya untuk on-site itu dilakukan oleh risk assessment personil yang dilakukan untuk mengobservasi dan mendapatkan informasi tentang fisik lingkungan dan operasional dari keamanan dari sistem seperti itu. Kemudian dokumen review, kalau dokumen review itu adalah seperti dokumen kebijakan, ya. Kemudian sistem documentation, ini adalah sistem user guide, sistem administrasi, manual, ya, sistem design and requirement dokumen, acquisition dokumen, dan security yang berhubungan dengan dokumentasi. Misalkan adalah previous audit sebelumnya ya, kemudian risk assessment report, sistem test result, kemudian sistem security plan dan security policy yang dapat menghasilkan informasi yang baik tentang kontrol keamanan oleh dan direncanakan untuk IT system. Kemudian kita juga menggunakan automated scanning tool yang dimana memprediksi teknik untuk memprediksi proaktif method yang dapat digunakan untuk mengumpulkan informasi secara efisien. Contohnya network mapping tool yang dapat mengidentifikasi layanan yang berjalan pada grup yang luas atau host dan menghasilkan secara cepat ya profil individu yang dibangun untuk target IT system. Nah, output dari sistem characterization itu adalah IT system assessment. Jadi nanti akan melihat gambaran cantik dari lingkungan IT dan delineation of IT system boundary. Kemudian yang kedua, ini sampai sini dulu. Jadi di dalam proses risk assessment itu akan menghasilkan sebuah laporan-laporan yang dimana inputannya itu berasal dari karakteristik hardware yang ada, software yang ada seperti apa, kemudian sistem interface itu koneksi di dalam dan di keluarnya seperti apa, kemudian data dan information itu terkait bagaimana relationship diagramnya, kemudian orang dan sistem mission seperti itu sehingga menghasilkan output sistem boundary, sistem function, kemudian ada sistem and data critically, sistem dan data sensitivity seperti itu. Jadi itu yang penting untuk hari ini. Mohon maaf sebentar ya, saya izin sebentar mau ke toilet dulu sebentar ya. Kenapa sih?
Ketawa anjing. Saya ngantuk banget, ngopi dulu. Jadi pada sistem characterization itu Anda menetapkan memotret, misalkan ketika ke dalam suatu organisasi itu ya, kita memotret. Di sana tuh ada hardware apa saja, itu yang pertama. Kemudian yang kedua ada software apa saja, ya. Kemudian sistem interface, bagaimana sistem itu keluar, diakses dari luar, dan bagaimana sistem itu diakses di dalam. Itu yang ketiga. Kemudian ada data dan informasi. Data dan informasi berarti ada data apa saja. Secara otomatis di sini Anda harus tahu. Ingat pembelajaran bisnis proses ya. Anda harus bisa memetakan bagaimana proses bisnis yang ada di sana. Nah, itu digambarkan. Jadi inputnya itu. Kemudian orang-orangnya di sana siapa saja. Secara otomatis Anda harus menjelaskan struktur organisasi dari yang ada seperti itu. Kemudian ada sistem mission. Berarti sebenarnya adanya sistem IT system yang ada di dalam organisasi tersebut itu untuk apa? Seperti itu. Jadi itu inputnya. Lalu nanti outputnya itu berubah sistem boundary. Jadi apa sih sebenarnya yang harus dianalisis resikonya, kemudian fungsi-fungsinya dari sistem itu apa saja, kemudian sistem dan data criticalnya seperti apa, yang penting-pentingnya, kemudian ada sistem data sensitivity yang bagaimana. Seperti itu. Jadi hari ini Anda akan mempraktekkan bagaimana sistem karakterisasi dari input dan menghasilkan output. Seperti itu. Jadi Anda buat seperti ini nanti. Anda boleh mengarang gini, minggu depan saya nggak ada perkuliahan ya. Minggu depan nggak ada perkuliahan, saya karena pelatihan. Jadi tugas Anda adalah Tugas Anda adalah membuat karakterisasi dari sistem. Jadi misalkan nanti di sini adalah nama subjek, risk management, kemudian studentnya, lecture-nya saya, kemudian saya edit dulu biar rapi. Student name. Nah, student name-nya nanti siapa? Silakan Anda tulis namanya ya. Kemudian praktek risk assessment. Nah, praktek risk assessment. Nah, di sini yang pertama perhatikan ya, tadi di sini ada inputnya.
Jadi ada potret 1, hardware-nya apa saja, software apa saja, sistem interface, kemudian ada data and information, kemudian ada people-nya itu siapa, kemudian ada system mission. Ya. Nah, ini Anda identifikasi dulu sebagai inputan. Nanti tulisin di sini, sorry ya, di sini ada object research ya. Di sini object research-nya mana? Object research misalkan. Nah, object research-nya misalkan semuanya STMIK Rosma. Ya, silahkan nanti identifikasi, ada waktu 2 minggu Anda untuk melakukan wawancara kepada tim UPT. Ya. Di sini ya, kemudian nanti outputnya input ya, input, kemudian di sini ada output. Nah, outputnya berarti Anda tetapkan 1 adalah sistem boundary, kemudian sistem function, kemudian ada sistem and data criticality, kemudian ada sistem and data sensitivity. Seperti itu. Nah, ini Anda tulis contohnya di setiap Mikrosma itu ada hardware apa saja. Kan hardware ada banyak ya, ada hardware untuk network, kemudian hardware untuk PC, untuk yang lain-lain. Nah, itu dijelaskan terkait hardware. Kalau software berarti ada sistem apa saja di sistem Mikrosma, Anda jelaskan. Sistem interface ada apa saja di dalamnya. Misalkan sistem interface itu terkait ya, sebentar. Ya, Lutfi? Iya, izin Bu. Ini Ya. objek risetnya harus STM Mikrosma. Apa boleh yang lain? Boleh yang lain, silakan asal Anda bisa mengidentifikasi ini semua ya. Asal Anda bisa mengidentifikasi semuanya. Tapi kalau misalkan Anda tidak punya, misalkan kan ini kan terkait data-data boleh dibilang beresiko ya. Jadi saya pikir kalau di sistem Mikrosma pasti saya perbolehkan, tapi kalau Anda untuk di luar, berarti Anda ada perizinan, seperti itu. Izinnya harus terlampir nggak? Nggak usah kan ya? Yang penting. Oh iya, tergantung dari ininya aja, pemiliknya. Oh iya. Kalau pemiliknya nggak perlu izin dan sebagainya, it's okay, tidak masalah. Tapi kalau misalkan Anda tidak punya, berarti Anda asesmennya di sistem Mikrosma, ya. Gitu ya. Jadi sistem interface Anda jelaskan, kemudian data and information-nya dijelaskan ya, seperti itu. Baik Bu, terima kasih. Oke. Jadi Anda harus bisa membuat laporan dari pembuat risk assessment terlebih dahulu. Ya. Risk assessment-nya seperti apa, isinya itu apa, kemudian muncul sistem boundary. Jadi sistem boundary misalkan di kampus itu sistem boundary-nya itu ada sistem ternyata ada sistem dari sistem pendaftaran, akademik, penelitian dan sebagainya. Nah, sistem function nanti ada terkait siku, siakat dan sebagainya, itu misalkan di sistem Mikrosma ya. Siku itu fungsinya untuk apa, siakat untuk apa saja, seperti itu. Nah, itu Anda nanti Anda lakukan. Nanti akan saya jadwalkan di grup ya, bagi yang kepada UPTTIK itu kapan saja gitu ya, hari apa gitu, silakan. Waktunya 2 minggu ya, 14 hari dari sekarang. Jadi minggu depan tidak ada perkuliahan, tapi Anda praktek melakukan risk assessment ya, risk assessment terlebih dahulu sebelum kita masuk pada tahapan threat identification.
Ya, threat identification berarti kita nanti akan melakukan history system attack yang ada yang pernah terjadi di sistem Microsma itu apa saja. Nah, itu juga dari datanya dari dari UPTTIK juga. Tapi kita akan melakukan ini semua satu persatu. Jadi risk assessment. Ini bukan risk assessment ya. Praktek risk assessment strip sistem karakteristik. Nah, jadi kita masuk pada step 1 ya, phase ya. System characterization phase ya pada risk assessment. Jadi Anda melakukan karakterisasi sistem yang ada terlebih dahulu, baru nanti dilanjut. Seperti itu. Ada pertanyaan? Bentar ya, saya sambil tanda tangan. Oke, makasih Ibu. Ya. Jadi seperti itu. Anda harus menggambarkan hardware, software, sistem interface. Jadi sistem interface itu terkait tentang bagaimana di luar diakses dan di dalam aksesnya seperti apa. Kemudian data dan informasi itu ada data apa saja dan informasi apa saja. People berarti ada orang apa saja. Kemudian sistem mission-nya tuh untuk apa? Kan di sistem Microsma itu ada IT, boleh dibilang ada sistem IT-nya. Nah, ada macam-macamnya itu, misinya untuk apa? Seperti itu. Tujuannya itu untuk apa? Kemudian nanti baru muncul berdasarkan inputan yang telah Anda tulis, boundary-nya yang akan Anda lakukan, berarti itu di sistem Microsma itu ada apa saja, seperti itu. Waktunya 2 minggu, tugas individu bukan kelompok, karena saya pernah komplain sama teman-teman kalian sendiri, teman saya nggak ngerjain apa-apa Ibu, jadinya saya yang ngerjain sendiri. Maka dari itu, ini ada tugas individu, silahkan dikerjakan, tapi ingat jangan contek-contekan ya. Nanti di bukan minggu besok, tapi minggu depannya lagi, Anda akan saya minta presentasi satu persatu untuk menjelaskan, ya mungkin nanti saya kocok siapa yang akan saya pilih ya, saya pilih siapa yang akan presentasi terkait sistem characterization phase ya. Jadi tahapan ini sebelum nanti kita masuk ke phase yang kedua, seperti itu. Ada pertanyaan? Nanti waktunya sebentar, nanti saya tanyain dulu ya sama UPTTIK ya, bentar. Ibu langsung nanya. Oke, saya sudah dapat jadwal dari Kepala UPTTIK. Jadi Anda nanti akan dilakukan, Anda bisa melakukan wawancara dengan UPTTIK melalui Google Meet hari Sabtu jam 1. Hari Sabtu besok jam 1, Anda Google Meet dengan UPTTIK, ya. Nanti
tanyakan apapun terkait hardware, software, sistem interface, data informasi, people, and system mission. Ya, dari 6 itu Anda tanyakan. Nanti saya juga ikut, cuman saya nggak bertanya. Pengen tahu kalian nanyanya seperti apa. Dari penjelasan UPTTIK tadi, Anda nulisnya seperti apa tuh di report ini, ya, di Microsoft Word ini. Nah, ini nanti saya simpan, file save as, saya kirim ke grup ya, supaya Anda tinggal langsung memasukkan. Oke, ini System correction page. Nah. Oke ya, silakan Anda download dari Microsoft Word yang sudah saya sediakan. Kemudian nanti kalian kerjakan itu dan student name-nya masing-masing diganti ya. Object research-nya kalau misalkan nggak mau di Steam Microsma, berarti Anda silakan ganti mau di mana saja, asalkan bisa mengambil input data ini. Tidak boleh beralasan saya tidak ada yang mengizinkan. Kalau Anda tidak ada yang mengizinkan, Anda bisa pakai Steam Microsma sebagai object research. Seperti itu. Oke, ada pertanyaan? Silakan. Boleh bertanya, tidak bayar. Kalau bertanya bayar baru jangan bertanya. Ayo Bila. Oke, saya sambil absensi ya. Bu, aku mau nanya, Bu. Iya, boleh. Apa? Tadi kan risk management, risk assessment. 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 Ya. Ya gimana? Itu kan tentang resiko-resiko yang ada di sistem itu kan, Bu. Iya, Yang mau aku terus? tanyain, gimana caranya hacker meretas suatu sistem? Apakah dia belajar risk assessment itu atau hanya dia mencari peluang yang keamanannya Gini. kecil, Bu? Contohnya gini aja ya. Kamu tahu maling kan? Ya. Ini logika dasar saya. Kamu tahu maling kan? Ya. Kamu punya rumah, iya kan? Terus, gimana itu ya maling bisa masuk rumah saya, gitu kan? Gimana caranya? Logika kamu akan berpikir seperti apa? Ngelihat rumah kamu sendiri kan? Iya Kak. Oh, pintu aku ternyata pintu kaca bisa dipecahin, ya kan? Yang kedua, oh ternyata tembok saya itu ada tangganya di sebelah kanan gitu kan. Itu yang kedua. Oh, ternyata nggak ada security-nya rumah saya gitu. Nah, sama seperti itu analoginya. Bagaimana maling bisa masuk? Bagaimana maling bisa ambil barang kamu di rumah kamu sendiri? Itu karena maling tahu tempat-tempat yang bisa mereka masuki. Nah, biasanya kalau kita gimana sih Bu itu dan sebagainya. Ya kalau kamu mau masuknya lewat jaringan, ya kamu harus ahli dalam jaringan dulu. Kalau kamu mau masuknya melalui sistem aplikasi, ya kamu harus tahu dulu sistem aplikasi itu nembusnya seperti apa. Berarti kamu harus tahu dulu dong sistemnya. Seperti itu Fatin. Jadinya jadi kamu mungkin bertanya belajarnya mulainya dari mana sih gitu kan. Nah, caranya seperti itu. Kamu mau masuk dari sisi mana dulu? Kalau kamu ingin masuknya melalui network, ya kamu harus hafal betul terkait network itu. Terus karena gini, kehilangan data itu bisa jadi orang maling dari dalam, ada orang dalam yang maling gitu. Bisa jadi seperti itu. Kalau orang dalam maling, berarti orangnya ada di situ. Hanya saja tidak teridentifikasi, tidak terperkirakan oleh kita. Nah, biasanya itu terjadi karena adanya SOP ataupun karena adanya keamanan yang tidak terjangkau oleh sistem itu. Seperti itu, Fatin. Berarti hacker pinter juga ya Bu ya. Berarti dia harus belajar dulu, memahami dulu kayak gitu kan Bu. Ya iyalah, maling juga pinter, Say. Ya berarti dulu. Kalau maling nggak pinter ya nggak akan dapat atau ketangkep polisi.
ketangkep sama warga gitu. Iya. Baik Ibu, terima kasih. Iya, ada pertanyaan lain silakan. Kalau tugasnya sudah ngerti ya, tugasnya itu apa gitu ya? Paham Bu tugasnya. Ngerti, nanti nanya lagi ya Bu. Ingat ya kalau nanya di grup ya, jangan japri ya, supaya saya tidak menjawab berkali-kali ya. Haram pokoknya sekarang japri nanya tugas ya. Saya soalnya capek waktu kemarin mata kuliah metode penelitian ya, yang bertanya itu sampai 14 orang gitu. Jadi saya capek balas satu persatu. Seperti Emang itu. nggak paham gitu Bu kalau yang banyak nanya kayak gitu. Nanyanya yang banyak gitu Bu. Ya, satu nggak masuk anaknya. Oh. Padahal sudah di grup gitu. Kalau misalkan nggak masuk kan, kalau saya nih ya, kan ibu juga kuliah juga ya. Kalau nggak masuk, terus nggak tahu, saya biasanya nanya temen dulu. Kemarin diajarin apa, terus tugasnya apa. Oke, dikasih clue tuh sama temen-temennya. Nah, kalau sudah dikasih clue sama temen-temennya, baru saya tanya di grup, Sir, can you explain about this gitu. Nah, nanti dia langsung seringnya jawab. Jadi di grup bukan japri. Kalau japri, saya nggak pernah. Saya malah sering datang langsung ketemu sama dosennya. Itu lebih enak karena japri itu kadang satu ya, dosen itu merasa kok ini anak nanya terus ya, banyak yang nanya yang sama gitu ya, jadi habis waktu gitu, seperti itu. Jadi teknis-teknis saya sebagai mahasiswa saat ini yang dulu-dulu juga pengalaman, itu yang pertama saya lakukan adalah saya kalau nggak tahu, nggak masuk, saya akan tanya teman saya dulu untuk mencari tahu clue-cluenya. Nah, setelah itu saya baru tanya di grup. Nah, setelah tanya di grup misalkan kurang jelas, yang saya lakukan bukan japri, tapi saya biasa minta waktu untuk Google Meet. Kalau online waktu corona itu. Kalau enggak saya datengin ke kantornya. Seperti itu. Jadi supaya kalian itu enggak cuma ke saya ya, mungkin ke dosen-dosen lain juga seperti itu. Sampai apa ya namanya ya? Niat banget gitu kalau kuliah gitu. Menurut saya tuh kalau belajar benar-benar niat banget gitu. Seperti itu. Ada pertanyaan silakan. Ibu aku menanya. Apa? Bagaimana cara kita tahu bahwa si sistem itu lagi dirotasi gitu Bu? Satu, tadi kan ada dari yang pemilik proses itu ada availability ya, confidentiality ya, tadi terus ada integrity, ya kan? Ketika integritasnya itu bermasalah, availability datanya bermasalah, berarti kita sedang diretas. Ada proses pengambilan. Karena ada banyak nih ya, ini saya kalau Anda pengen tahu ancaman-ancaman yang muncul, saya nggak tahu juga ya, apakah di information security Anda belajar ini enggak ya? Saya pernah belajar cyber security yang terkait cyber attack. Nah, ini hasil kursus saya ya. Ada yang namanya, kelihatan nggak? Ini hasil catatan belajar saya. Terlihat. Nah, ada cyber attack nih. Cyber attack itu ada contoh-contohnya. Ada DOS ya, ada DDoS ya, DDoS ya. Kemudian ada deface, ada carding, sniping, kemudian ada METM, brute force attack, XSS dan SQL injection. Nah, DOS versus DDoS ya, itu denial of service or distributed denial of service, itu serangan yang dilakukan seseorang dengan cara membanjiri sumber daya pada target yang dilakukan. Ini attacker nih, gambar attacker ya. Ini gambar attacker, kemudian ini denial of service-nya masuk ke server. Ini kalau DOS. Jadi dia masuk ke sini membanjiri data. Membanjiri data itu bisa jadi kan gini. Bandwidth kan tahu bandwidth ya. Bandwidth itu lebarnya misalkan 1 meter gitu ya. Biasa dilewati oleh 1.000 orang, data, traffic, lalu lintas. Oke, bagus jalan. Tapi kalau ada serangan DOS,
DOS itu bandwidth itu ada lalu lintasnya, tapi bukan dari untuk Anda atau bukan untuk kepentingan Anda. Jadi akhirnya jalurnya padat, delay. Jadi terjadi delay sampai ke tujuan. Ya kan kalau kita ngirim data harusnya sampai tujuan cepat dong. Nah, dengan adanya karena ada serangan ini, maka dia tidak sampai seperti itu. Nah, itu contohnya. Kemudian ada DDoS. Nah, ini ada apa namanya? Ini dia menyerang dengan banyak banget ya. Jadi seperti banjir akhirnya seperti itu. Nah, ini DDoS itu seperti itu. Kemudian ada deface. Jadi deface itu contohnya nih ya, misalkan halaman Steam Microsma berubah jadi judi online. Nah, ada deface. Jadi perubahan antara website yang tampilan halamannya itu berubah. Serangan yang dilakukan pada sebuah website dan berakhir dengan perubahan tampilan halaman. Itu disebut dengan deface seperti itu. Kemudian ada carding. Nah, carding itu tindakan kejahatan yang dilakukan dengan memanfaatkan kartu kredit yang digunakan dari orang lain. Karena ternyata kartu kredit itu bisa di-copy dan sebagainya. Sehingga kita ternyata tidak beli, ternyata dipakai orang lain. Sebenarnya carding ini juga diimplementasikan juga ya ketika orang-orang sekarang itu penipu-penipu e-commerce. Misalkan Anda punya Shopee, Anda nggak pernah beli. Tapi ternyata Anda punya utang ujuk-ujuk gitu. Bisa jadi seperti itu. Karena apa? Verifikasinya kan melalui handphone. Nanti atau melalui Facebook misalkan. Nah, ujuk-ujuk Facebook Anda diretas. Nah, itu bisa terjadi seperti carding ini. Kemudian sniffing ya merupakan tindakan kejahatan di mana seseorang melakukan penyadapan dalam sebuah jaringan internet dengan tujuan untuk mengambil informasi yang sensitif. Nah, kan ini ada pengirim, ini penerima misalkan, atau ini penerima, ini pengirimnya. Ternyata sniffing itu ada di tengah di sini. Dia itu memata-matai nih. Apa sih yang dikirim dia dan apa yang dikirim dia. Nah, itu bisa seperti itu. Itu disebut dengan sniffing. Kemudian ada MITM attacks ya. Kalau sniffing dia diem aja, hanya melihat ya apa yang dikirim dan apa yang diterima gitu orang antar dua person ini. Nah, tapi kalau MITM itu dia ngubah. Jadi dia mengubah apa yang dikirim menjadi apa seperti itu. Nah, itu MITM itu seperti itu. Nah, kemudian ada brute force ya, brute force attacks itu serangan dengan berfokus menggunakan kombinasi yang digunakan untuk mendapatkan akses ke dalam sebuah sistem yang dituju. Contohnya passwordnya misalkan nanti dia mencoba-coba passwordnya gitu ya. Jadi kayak merandom untuk masuk ke sana itu merandom kemudian muncullah passwordnya ini gitu. Anda pernah nggak sih nonton film-film yang Fast to Furious itu kan banyak banget ya seperti itu. Kemudian ada XSS itu injeksi script ya, injeksi script yang berbahaya yang dimasukkan ke dalam sebuah aplikasi yang nantinya script itu dapat digunakan sebagai alat untuk mendapatkan informasi sensitif seperti token, session, dan cookie. Kan kita sering banget ya menyimpan password ya. Nah, ini XSS ini bisa mengambil password kita seperti itu. Kemudian ada SQL injection. Nah, SQL injection itu seperti perintah SQL yang dimasukkan ke dalam database yang bertujuan untuk mengeksekusi query yang diinginkan sehingga tidak sesuai query aslinya. Seperti itu. Jadi kita itu masuk melalui sistem biasanya kalau SQL injection itu dan masuk ke database-nya seperti itu dari luar. Jadi ini adalah contoh cyber attack yang terjadi yang pernah saya pelajari juga yang bisa saya bagi sama kalian seperti itu. Ini contohnya. Ada pertanyaan nggak? Enggak, Bu. Pernah belajar kan sama Pak Anggi ya? Pernah, Bu. Oh, pernah. Tapi inget nggak? Sekilas. Pernah dipraktekkan nggak sama Pak Anggi? Enggak. Waktu itu enggak. kan waktu itu masih COVID itu, Bu.
Oh gitu ya, tapi pernah belajar ya. Nah nanti saya sih mau mencoba untuk membuat threat modeling juga ya, bagaimana ancaman itu terjadi. Nanti kita bisa simulasikan. Harapan saya sih dari dosen information security bisa membantu ya seperti itu. Ada banyak di cyber security itu yang saya pelajari materi-materinya. Jadi kalau saya belajar itu, saya tuh kalau kan saya suka beli ini ya, beli pelatihan-pelatihan yang gitu ya. Itu saya suka buat catatan-catatan nih kayak gini. Oh, ini kayak gini nih caranya. Oh, seperti ini. Malware, virus, trojan itu seperti apa bentuknya. Nah, itu saya pelajari satu persatu. Jadi, saya membiasakan diri ya, termasuk saya pengen juga kalian membiasakan diri membuat habit budaya untuk belajar secara mandiri ya gitu. Jadi Anda nggak usah disuruh karena ada tugas, tapi belajar gitu. Kan banyak sekarang kursus-kursus, nah itu penting. Karena apa? Nanti kalian tuh bisa diskusi dengan dosennya. Karena kalau kalian tidak ada pengembangan yang ditahu dari hanya dosen saja kan sayang. Apalagi kalian masih muda, apaan sih pekerjaannya paling kerja doang, nggak mikirin yang lain kan? Ya kan? Kalau ibu kan mikirnya banyak gitu. Yang mikirin banyak aja masih bisa gitu ya, apalagi Anda gitu. Seperti itu. Ada pertanyaan lain? Fatin yang membuat Fatin sama Syabila membuat saya menjelaskan materi lain. Soalnya itu Bu, soalnya masih apa ya, masih awam banget Bu sama yang cyber security kayak gini Bu. Oh ya udah kalau begitu nanti Sabila ada di komunitas apa nih? Komunitas apa namanya Ormawanya mumpung ada apa namanya ketua BEM nih. Komasi Bu. Oh Komasi, nah bikin dong kegiatan di Komasi yang mengeksplor tentang apa namanya model-model ancaman untuk ancaman cyber seperti itu bisa bikin aja pelatihannya kan kalian butuh dong gitu jadi nanti bikin acara kegiatan bikin pemodelannya terus Anda praktek bagaimana menyerang dan bagaimana menghadang gitu. Baik Bu. Itu coba mumpung ada ketua BEM ini Renaldo. Ya Bu. Nah itu bisa dilakukan seperti itu ya. Sebentar saya izin angkat telepon bentar ya. Baik Bu. Serem nggak deh filmnya dek? Kan? Sinting kan ya? Oh, Lino. Tapi yang paling buat si cewek itu ternyata cowok. Cewek yang ini kan? Yang kabur? Ya iya orang dia aja berhasil kabur. Terus adanya dengeng-dengengan gitu dia masih hidup kok. Kan kata si ibu-ibu ini harusnya mati. Aku nggak nonton. Oke, ada pertanyaan lagi terkait tugas, mungkin sharing-sharingnya yang lainnya lagi. Jadi risk management dalam konteks saat ini kita risk management dalam konteks IT system. Jadi masuk ke dalam SDLC-nya juga dan termasuk pada sistem security yang ada di jaringan seperti itu. Jadi itu yang dipelajari. Jadi bukan hanya ini aja gitu, seperti itu. Bukan hanya manajemen aja yang punya risk management, tapi ternyata IT system juga ada seperti itu ya. Sambil saya absen ya. Ivani tidak ada ya. Fatin hadir. Nada tidak hadir. Apta tidak hadir. Ayu tidak hadir. Sultan biasa malam ya. Alfilah malam. Sabila hadir. Az-Zahra malam Bu. Malam ya. Abdurrahim malam. Naufal malam. Risna ini malam.
Eka, hadir ya Eka ya? Hadir, Bu. Imelda, nggak ada ya? Siva Umayyah, nggak ada Malam, juga. Bu. Ya, Rivaldo, malam juga ya. Dava, malam. Fitri, malam. Albertus, malam. Renaldo hadir. Diki Permadi tidak ada. Fajri tidak ada. Oke. Oke, tidak ada pertanyaan ya. Kalau tidak ada pertanyaan, mungkin saya akhiri saja pertemuan hari ini ya. Segera dikerjakan saja untuk ininya nanti hari Sabtu jangan sampai lupa untuk dilakukan pertemuan. Nanti saya minta Google Meet-nya ke bagian UPTTIK mungkin hari ini atau besok saya kirimkan ke Anda ya. Nanti siap-siap saja hari Sabtunya jam 1 ya. Oh iya, Lutfi Kamal tadi nggak ada di absen ya. Nanti saya coba tanyakan dulu ya ke bagian BAAK, kok ada Lutfi Kamal masuk ke sini, dia mata kuliah apa. Oke, itu saja dari saya. Terima kasih. Saya Oh iya Bu, aku izin Iya. bertanya Bu, ya untuk hari Sabtu Bu. Tadi motong pembicaraan Ibu. Iya, Ini gimana? kan di hari Sabtu itu ada acara ya Bu, 8.30. Nah untuk yang ikut acara kan bentrok sama meet Ibu, itu bagaimana Bu? Kan jam 1, Dok. Enggak, itu Bu yang meet apa? Oh, oke. Ya udah, oke deh. Gini aja, kan ada acara ya, banyak yang ikut acara ya, Do ya? Iya Bu, yang untuk agama Islam. Oke. Ya udah, kalau ini berarti nanti kita ganti ke minggu depan aja. Berarti minggu ini untuk performance and evaluation nanti kita akan handle 2 kali ya. Jadi Sabtu itu nanti 2 kali. Setelah mata kuliah saya nggak ada lagi kan? Hari Sabtu itu? Enggak ada Bu. Nggak ada, Bu. Oh ya udah, berarti minggu depan aja, tapi pertemuannya kita langsung 2 kali, ya. Baik, Bu. Oke, jadi teman-teman yang mau ikutan acara Isra Mi'raj ya, nah ini Iya. boleh ikut aja, jadi tidak ada perkuliahan di saya, seperti itu. Baik Bu, Oke. terima kasih Bu. Ya, oke, itu saja dari saya. Terima kasih, sampai bertemu di 2 minggu berikutnya. Besok ketemu lagi ya. Besok masih ketemu lagi. 2 lagi. Besok kita masih ketemu di mata kuliah Knowledge Management. Nah, ya, oke, sampai ketemu minggu depan. Terima kasih, saya tutup pertemuan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Terima kasih, Bu. Ya, saya live ya. Iya Bu.